Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan yang nomor 3, yaitu bid'ah akibat tidak memahami sunnah tarkiyah, halaman 61. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, tidak sedikit umat Islam yang terjerumus ke dalam bid'ah karena tidak memahami sunnah tarkiyah dengan beralasan pernah dilakukan Nabi SAW. Mereka melakukan suatu amalan pada konteks yang salah atau dengan cara yang keliru. Syekh Ali Hasan Al-Halabi mengatakan bahwa kaidah sunnah tarkiyah disarikan dari beberapa dalil. Salah satunya hadis tentang 3 sahabat yang keliru dalam memahami konteks ibadah beliau. Nah, ini hadis ini sudah kita bahas yang sebelumnya, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan 3 orang sahabat datang ke rumah istri-istri Nabi dan menanyakan ibadah beliau. Setelah mendapat penjelasan, mereka pun beranggapan ibadah beliau masih sedikit. Bahkan Rasulullah pun juga tidak selamat dari kritikan mereka yang menganggap bahwasanya ibadahnya Rasulullah SAW itu masih sedikit. Salah satunya mereka berkata, akan tetapi apalah kita dibandingkan dengan Nabi, dosa beliau yang lalu yang akan datang telah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas salah seorang dari mereka berkata, aku akan sholat sepanjang malam selamanya. Yang kedua mengatakan, aku akan terus berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka selamanya. Adapun yang ketiga mengatakan, aku akan menjauhi wanita dan tidak menikah selamanya. Mendengar tentang sikap ketiga sahabat itu, Rasulullah SAW pun datang lalu berkata, antum alladhi qultum kadha wa kadha, ama wallahi wa inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, lakinni asuma wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Syukran. Benarkah kalian yang berkata begini begitu? Ketahuilah demi Allah, akulah hamba yang paling takut dan paling bertakwa kepadanya. Kendati demikian aku puasa dan berbuka, aku sholat malam dan tidur, aku pun menikahi wanita. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, ia bukan golonganku. Hadis ini secara jelas menggambarkan bahwa 3 sahabat tersebut melakukan ibadah yang disyariatkan secara asal, yaitu 3 ibadah yang disebutkan secara asal, yaitu puasa, kemudian menikah dan seterusnya. Akan tetapi dengan cara yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Apakah Nabi SAW tidak menikahi perempuan? Menikah. Apakah beliau itu sholat sepanjang malam, tetapi beliau juga istirahat, dan beliau berpuasa dan kemudian juga berbuka. Itulah makanya 3 para sahabat tersebut itu merasa bahwasanya ibadahnya Nabi SAW itu masih sedikit, maka mereka ingin menandingi daripada ibadahnya Nabi. Ternyata mereka salah. Akan tetapi karena kaifiyat tata cara yang dipakai ketiganya ditinggalkan, tidak dipraktekkan oleh Nabi,
tidak pernah dicontohkan, maka beliau pun mengingkari dan menolak ibadah mereka. Sa'id bin Musayyab atau Sa'id ibnul Musayyib, bisa Musayyab bisa Musayyib, salah seorang ahli fikih Madinah, ya, melihat seseorang sholat sebelum subuh itu lebih dari 2 rakaat, ya, sunnah qabliyah subuh itu lebih dari 2 rakaat. Kemudian melihat hal seperti itu, Sa'id bin Musayyib itu mengingkari dia, ya, dan menasihati bahwasanya hal itu tidak boleh. Ya. Nah, di sini dari segi pelaksanaannya dia salah. Kenapa demikian? Karena sholat qabliyah subuh atau qabliyah fajar itu hanya 2 rakaat, rakaatil fajr khairun minad dunya. Tetapi dia menambah ini, sehingga dia bertanya lagi kepada Sa'id bin Musayyib rahimahullah, apakah aku akan diazab oleh Allah karena aku mengerjakan sholat? Tidak, engkau akan diazab oleh Allah karena engkau menyelisihi sunnah. Kenapa demikian? Karena sunnahnya qabliyah salatul fajr itu hanya 2 rakaat saja. Nah, penolakan beliau terhadap cara beribadah 3 sahabat itu merupakan pembenaran terhadap sabdanya yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalnya tertolak. Dari kami di sinilah maknanya adalah agama. Jadi suatu amalan yang menurut hukum asal disyariatkan namun pelaksanaannya tidak mengikuti petunjuk dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu tidak diterima. Hadis ini sekaligus mengingatkan bahwa sekedar niat yang baik tidak cukup dalam beramal. Ibnu Abbas mengatakan kam min muridin lil khairi lam yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu karena hanya sekedar mencukupkan niatnya saja. Adapun tata caranya dia tidak mau mengilmuinya. Karena ia tidak serta-merta menjadikan suatu amalan menjadi baik dan diterima di sisi Allah, tetapi juga harus sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu pada akhir pengingkarannya beliau mengatakan, barang siapa tidak menyukai sunnahku, ia bukan golonganku. Makanya di antara ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mencintai sunnah beliau dan mengamalkannya. Nah, ini perlu diingatkan oleh al-muallif bahwa yang dimaksud sunnah dalam hadis ini bukanlah sunnah yang lazim diketahui dalam ilmu usul fiqh, bukan. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, yang dimaksud sunnah di sini adalah jarang atau cara, bukan lawan dari arti kata wajib. Tidak menyukai sesuatu berarti berpaling darinya kepada sesuatu yang lain. Jadi makna hadis ini adalah barang siapa meninggalkan jalanku dan mengambil jalan yang lain, maka ia bukan golonganku. Makanya yang selalu mengeluh-elukan Nabi Khidir itu bisa jadi memang bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, apabila Nabi meninggalkan suatu amalan pada konteks tertentu padahal beliau sangat giat dan semangat melakukannya pada konteks yang lain, maka itu menunjukkan amal pada konteks yang dimaksud adalah dilarang. Contoh bid'ah akibat tidak memahami sunnah tarkiyah adalah azan sebelum pelaksanaan sholat Id. Azan itu termasuk syiar Islam, ya, termasuk syiar Islam dan syiar besar agama kita, yang menunjukkan bahwasanya waktu sholat itu telah datang. Begitu juga dengan iqamah, bahwasanya sholat itu akan ditegakkan.
Akan tetapi azan dan iqamah ini hanya disyariatkan hanya untuk sholat wajib. Ya. Dan di dalam sholat sunnah itu tidak ada azan dan iqamah. Kalau sekiranya ingin sholat sunnah dengan azan dan iqamah, baik atau tidak? Tidak baik, karena Rasulullah SAW tidak memberi contohnya dan tidak mensyariatkan azan tersebut. Kita tahu itu adalah syiar Islam. Justru ketika sholat sunnah kemudian dilakukan azan dan iqamah, inilah bid'ah. Justru itu menyelihi sunnah. Kalau mau sholat sunnah silakan aja sholat tanpa azan dan iqamah. Ya. Azan pada hakikatnya disyariatkan, tetapi Rasulullah SAW meninggalkan, tidak mengamalkan ini sebelum pelaksanaan sholat tersebut. Karenanya para sahabat juga tidak melakukannya, dan meninggalkan amalan seperti ini termasuk sunnah, cara yang wajib kita ikuti. Demikian pula azan sebelum pelaksanaan sholat istiqa, meminta hujan, sholat jenazah dan semisalnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, adapun amalan-amalan yang disepakati para salafus saleh untuk ditinggalkan, maka ia tidak boleh diamalkan untuk kita sama sekali. Sebab mereka mengetahui bahwa amalan tersebut tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun juga para sahabat. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah menerangkan, aku mendapati satu bahasan yang sangat bagus terkait permasalahan ini, yaitu sunnah tarkiyah, yaitu meninggalkan sesuatu bisa dikategorikan sebagai perbuatan. Ya. Aku membacanya dalam kitab Adwa'ul Bayan, karya Imam Asy-Syanqiti, Muhammad bin Mukhtar Asy-Syanqiti. Di antara keistimewaan orang-orang Syanqit itu, mereka itu kalau hafalan itu masya Allah, hafalan itu mutqin di atas mutqin. Kalau istilah hadis ada hafidh, ada dhabit. Dhabit itu di atasnya hafidh. Iya. Nah, apa yang menjadikan mereka itu begitu istimewa dalam menghafal Al-Quran atau matan-matan yang lain? Mereka itu di antara ciri-ciri khusus mereka itu adalah murojaahnya. Ketika sudah hafal 30 juz, maka mereka murojaah itu enggak cukup puluhan kali, tapi ratusan kali. Sehingga hafalan itu betul-betul menancap di otak mereka dan di dada mereka. Itulah di antara keistimewaan orang-orang Syanqit. Ia menguatkan bahwasanya salah satu bentuk sunnah ialah tidak mengamalkan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Masya Allah, justru dianggap sunnah. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW itu justru juga sunnah, tapi namanya sunnah tarkiyah. Sebab sunnah sendiri adalah segala yang datang dari Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Nah, inilah yang harus kita ulang-ulang lagi tentang sunnah tarkiyah ini para jamaah rahimakumullah. Dua hal yang menunjukkan bahwa suatu amal termasuk sunnah tarkiyah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang pertama, para sahabat meriwayatkan dengan redaksi yang tegas dan jelas, Nabi meninggalkan ini dan itu, atau Nabi tidak mengerjakan ini, atau ungkapan semisalnya. Misalnya dalam pengurusan jenazah syuhada perang Uhud, bahwa disebutkan bahwa Nabi SAW tidak memandikan dan tidak mensolati jenazah mereka. Begitu pula tentang cara pelaksanaan sholat Id, diriwayatkan bahwa tidak ada azan dan iqamah. Adapun khutbah itu ikhtilaf para ulama. Khutbah dalam Id itu boleh 2 kali, boleh 1 kali. Ya. Tetapi saya mengambil pendapat bahwasanya selain sholat Jumat itu, bahwasanya khutbah itu cuma sekali. Ya, wallahu a'lam. Juga tentang sholat jama' diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat sunnah di sela-sela 2 sholat yang dijamak maupun setelah keduanya selesai.
Jadi jamak dan qasar itu dilakukan adalah ketika dan akan safar, ya. Dan syarat utamanya itu. Kalau jamak saja, maka itu dibolehkan dengan melihat keadaan tertentu. Misalkan maghrib, sebelum maghrib sudah berangkat ke masjid. Kemudian ya, menjelang selesai sholat maghrib pelaksanaannya ternyata hujan deras. Maka sang imam boleh melanjutkan sholat isya jamak, boleh. Khawatirnya nanti kalau pulang terus kemudian tidak bisa berangkat ke masjid lagi, maka itu boleh, silakan saja. Entah itu hujannya sangat deras sekali atau biasa-biasa saja, karena dia adalah udhur syar'i. Ya, boleh dijamak. Ya, tapi tanpa qasar. Kenapa? Jamak dan qasar itu syarat utamanya adalah safar. Ya. Yang kedua, tidak seorang sahabat pun yang meriwayatkan amal tersebut kepada kita, padahal seandainya Nabi melakukannya, niscaya semua sahabat atau sebagian mereka atau salah seorang dari mereka pasti ada yang meriwayatkannya. Hal itu mengingat besarnya semangat dan kebutuhan mereka dalam menuntut ilmu agama. Namun karena tidak ada riwayat tentang pensyariatannya, maka jelaslah bahwa amalan tersebut tidak pernah dilakukan oleh beliau. Contohnya melafazkan niat sebelum bertakbir untuk sholat dan berdoa bersama setelah sholat berjamaah. Tidak ada sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah mempraktekkan cara demikian. Berbeda dengan haji dan umroh. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau akan melaksanakan manasik haji dan umroh, beliau melafazkan labbaik Allahu umratan atau labbaik Allahu hajjan. Para ulama berbeda pendapat apakah ini niat atau bukan. Ya, sebagian ulama mengatakan ini niat, sehingga beliau lafazkan. Dan tidak ada niat yang dilafadzkan kecuali dalam haji atau umroh ini. Kemudian dijaharkan juga atau diperdengarkan kepada yang lain. Nah, para ulama yang lain mengatakan ini syiar Islam dalam haji. Ya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menghukumi amalan-amalan di atas dan mustahab dianjurkan, termasuk perbuatan menyelisihi sunnah. Betapa tidak meninggalkan apa-apa yang tidak dipraktekkan oleh Nabi SAW adalah sunnah. Mengamalkan apa-apa yang beliau lakukan juga sunnah. Sehingga menganjurkan agar melakukan amalan yang ditinggalkan Nabi hakikatnya seperti menganjurkan supaya meninggalkan amalan yang dilaksanakan beliau. Nah, ini yang harus kita baca dan kita pelajari berulang-ulang. Syekh Ali Hasan Al-Halabi berkata, meninggalkan amalan yang tidak dikerjakan Nabi adalah sunnah. Namun meninggalkan amalan yang dikerjakan beliau juga menjadi bid'ah. Ya. Maka kesempurnaan mengikuti sunnah diraih dengan meninggalkan segala apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan mengamalkan segala apa yang diamalkan beliau. Tanpa prinsip demikian, niscaya pintu bid'ah akan terbuka lebar. Wal'iyadzu billah. Kemudian bab yang keempat, keutamaan mengikuti sunnah. Nah, ini pembahasan yang sekiranya hal ini akan menjadikan kita itu semangat untuk mempelajari sunnah, ya, kemudian memahami sunnah dan kemudian mengamalkan sunnah dan tetap di atas sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atasnya. Berbicara tentang keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti berbicara tentang Islam dengan seluruh syariat, hikmah, adabnya yang sangat mulia. Sebab sunnah merupakan perwujudan Islam yang hak sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran, ya, surat Ali Imran ayat 85-89. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat
wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa lahum yunzurun illa alladhina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga membebaskan manusia untuk memilih agama yang dia anut. La ikraha fiddin. Ya. Tetapi di sisi lain Allah juga mengingatkan kepada manusia bahwasanya selain Islam tidak diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi, yaitu masuk neraka wal'iyadzubillah. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir, ya, setelah mereka beriman. Makanya iman itu merupakan nikmat besar terhadap manusia yang harus disyukuri, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu adalah benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Itulah kenapa disebut orang sombong itu menolak kebenaran. Batarul haq wa ghamtun nas. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Pada dasarnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang zalim kepada diri sendiri. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, yaitu kemudian mengenal Allah, beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW sampai dibawa mati dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tepat sekali, satu-satunya agama yang benar di muka bumi adalah Islam. Dan Islam yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, i'lamu annal islamah huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu bainahuma illa ma'al akhar. Tidak berdiri salah satunya kecuali dengan yang lain. Artinya apa? Islam dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Kita tidak akan mengenal Islam kecuali setelah kita mengenal sunnah. Mengenalnya kita tentang sunnah berarti kita mengenal Islam. Karena itulah terdapat banyak keutamaan dalam mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah beliau. Berikut diantaranya. Yang pertama, mengantarkan kepada mahabbatullah dan kecintaan Allah. Allah mencintai hamba yang beriman dan berpegang teguh pada sunnah nabinya, sebagaimana firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya, manhajnya, akidahnya, adabnya, muamalahnya, dan seterusnya. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua, mendapatkan keutamaan dan pahala yang sangat besar. Terlebih lagi pada zaman ketika orang yang berpaling dari sunnah dan menyelisihi ahlus sunnah. Abu Tha'labah Al-Khushyani meriwayatkan sabda Nabi SAW, fa inna min waraikum ayyam as-sabri, as-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamri lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. Sesungguhnya di masa yang akan datang ada hari-hari yang harus dilalui dengan penuh kesabaran. Dan kita sekarang mengalami hadis ini. Ya, ada tetangga hajatan kemudian menyetel musik secara besar-besaran. Antum sabar. Ya toh? Ada tetangga yang antum punya hajatan, selamatan, tahlilan dan sebagainya, antum diundang nggak mau, tapi tahu-tahu setelah itu antum diberi makanannya, antum harus sabar.
dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena biasanya mereka juga akan mengatakan ente diundang nggak mau, makanannya mau, gitu kan? Antum juga harus sabar. Kalau antum menjelaskan dengan baik kepada mereka, itu lebih afdal, gitu. Dan seterusnya. Kita harus sabar. Bersabar dalam memegang kebenaran pada waktu itu seperti memegang bara api, dan orang yang mengamalkan sunnahku mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang. Abdullah ibn Mubarak mengatakan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah pahala 50 orang dari kalangan kami ataukah dari kalangan mereka? Ya, beliau menjawab 50 ya, orang dari kalangan kalian, yaitu para sahabat. Yang ketiga, menyelamatkan diri kita dari bid'ah. Abu Muhammad Abdullah ibn Munazir mengatakan, apabila seseorang menyia-nyiakan amalan fardu, niscaya Allah akan membuat dirinya menyia-nyiakan amalan sunnah. Dan itu memang terjadi. Ketika seorang itu meremehkan sholat berjamaah, sholat wajib, maka dia akan juga meremehkan sholat sunnah. Padahal jikalau dia melakukan sholat wajib dengan baik dan terdapat bolong-bolong dan lain sebagainya atau kekurangan di dalam mengerjakannya, maka dia ketika mengerjakan sholat sunnah dia akan diperbaiki dari sholat sunnahnya tersebut. Dan apabila seseorang diuji dengan menyia-nyiakan amalan sunnah, niscaya Allah akan membiarkan orang itu terjerumus ke dalam bid'ah, dan memang terjadi demikian. Makanya apa? Ketika sunnah itu hidup, maka bid'ah mati. Apabila bid'ah itu hidup, maka sunnah mati. Mau nggak mau harus demikian, harus salah satunya. Tidak bisa berjalan bareng, antara bid'ah dengan sunnah itu tidak bisa berjalan bareng. Yang keempat, terhindar dari perpecahan. Apabila kaum muslimin mengamalkan sunnah, niscaya mereka selamat dari perselisihan, permusuhan, dan kebencian antar sesama. Syekhul Islam rahimahullah berkata, bid'ah selalu beriringan dengan perpecahan. Makanya disebut dengan ahlul bid'ah wal furqah. Ya. Sebagaimana sunnah selalu beriringan dengan persatuan, makanya disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Qatadah rahimahullah menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah ahli bid'ah. Mereka lah yang suka berselisih dan berpecah belah karena meninggalkan sunnah dan mengikuti jalan-jalan selainnya. Dan itu terbukti 72 firqah itu, ya kan pokoknya kan ada 4, yaitu apa? Khawarij, Rafidhah, Mu'tazilah, Qadariyah. Khawarij terbagi menjadi beberapa golongan. Rafidhah terbagi menjadi beberapa golongan. Qadariyah juga sama. Mu'tazilah juga sama. Kalau sekiranya mereka betul-betul di atas sunnah, tentu saja mereka itu tidak akan berpecah belah. Bahkan di antara mereka itu saling membid'ahkan dan saling mengkafirkan dan saling menyesatkan. Ya. Yang kelima, mendapat hidayah dan selamat dari kesesatan. Para jamaah sekalian, sering saya ingatkan bahwasannya fitnah yang menimpa seseorang terhadap dunianya itu lebih ringan daripada fitnah yang menimpa terhadap agamanya. Ya, karena mendapat pengakuan dari Nabi SAW sebagai golongan beliau, yaitu tadi faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, kebaliknya mafhum mukhalafahnya bagaimana?
pemahaman kebalikannya bagaimana? Jikalau seseorang itu mencintai sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk daripada apa? Golongan beliau. Yang kedelapan, bukti berpegang dan menjalankan semua ajaran Islam, karena memang Islam itu contohnya hanya di pada sunnah. Ya. Kesembilan, mengantarkan umat Islam pada kemuliaan dan kekuatan. Makanya sunnah yang dipegang oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in menjadikan mereka adalah manusia-manusia yang mulia. Sehingga sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in mereka terkenal dengan 3 generasi utama yang disabdakan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yang ke-10, menyadarkan kita akan penyakit dan obat yang tepat untuk umat ini. Maka bid'ah itu obatnya sunnah, ya. Syirik obatnya tauhid, jahil obatnya ilmu. Yang ke-11, menjadikan kita berakhlak mulia. Kenapa? Karena kita berakhlak kepada Allah dan juga berakhlak pada manusia. 13, mewujudkan keimanan yang benar, kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat dari neraka. Nah, ini yang saya rasakan juga demikian, ya. 14, mengikuti sunnah berarti menghidupkannya, ya. Yang ke-15, menutupi kekurangan pada amalan-amalan wajib. Nah, ini terutama tentang sunnah sholat. Yang ke-16, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Demikianlah beberapa keutamaan dalam mengikuti sunnah dan bersabar dalam mengamalkannya. Semoga Allah mudahkan kita, jalan kita dalam berpegang pada sunnah dan mendakwahkannya kepada umat Islam. Nah, penulis buku ini, ya, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah. Tapi alhamdulillah, sebelum saya mulai daurah ini pun juga sudah sering ngobrol dengan beliau melalui Facebook, dan alhamdulillah beliau sehat walafiat. Ya, beliau sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bab yang kelima, ini kayaknya bab terakhir, ya, karena mungkin ada 5 bab. Nah, ini yang paling penting di sini, bab yang kelima ini, ya, bab yang kelima ini yang paling penting. 5 kaidah dalam mengamalkan sunnah. Nah, di situ ternyata bahasan sepenuhnya dikutip dari kitab Al-Ihtimam bis Sunnah An-Nabawiyah. Dan alhamdulillah, Al-Ihtimam bis Sunnah An-Nabawiyah ini karangan Syekh Abdul Salam bin Barjas Al Abdul Karim, ya. Beliau termasuk ulama besar Saudi Arabia, tapi umurnya tidak panjang. Beliau ikhtilaf, yang saya tahu wafatnya pada umur 43 tahun. Ya, tapi beliau seorang ulama besar dan ilmunya kokoh. Nah, buku beliau Al-Ihtimam bis Sunnah Nabawiyah alhamdulillah sudah sekali khatam saya. Ya, sudah sekali khatam. Makanya kita kalau punya kitab itu tidak cukup untuk sekali baca. Tidak cukup. Harus berkali-kali. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dalam satu riwayat beliau menyelesaikan kitab Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i itu sebanyak 50 kali. Ya. Di dalam riwayat yang lain selama 50 tahun. Tapi kalau 50 tahun ini dhaif. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Syafi'i ke Mesir itu tahun 199 Hijriah akhir sampai beliau wafat pada 204 Hijriah. Maka yang sahih adalah Al-Imam Al-Muzani ini membaca kitab Ar-Risalah di hadapan Imam Syafi'i itu sebanyak 50 kali. Gitu. Makanya kita harus berulang-ulang dalam membaca. Makanya kitab kita ini tidak cukup hanya untuk daurah saja, tapi harus kita ulang-ulang untuk bacanya.
Dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW, setiap muslim wajib memahami beberapa kaidah penting supaya tidak terjerumus pada kekeliruan. Sebab minimnya pengetahuan akan hal ini membuat banyak orang yang bersemangat salah dalam mempraktikannya, sehingga membuat takut kaum muslimin yang belum memahami sunnah. Dan itu memang terjadi. Ya. Saya diceritain bahwasanya ada salah seorang ustadz yang ngajar di mushola dekat rumah saya di Jakarta. Selesai waktu itu Ramadan. Selesai dia mengimami, memberikan tausiah, ya, kemudian sholat witir, kemudian selesai biasa akan bercengkrama, minum teh, kemudian makan sisa daripada buka. Ustadz tersebut ditanya tentang hukum rokok. Dia mengatakan ini haram, bapak-bapak harus meninggalkannya. Sampai sekarang nggak pernah diundang. Kalau sekiranya dia itu menjawabnya sedikit agak hikmah, yaitu misalkan menyampaikan bahwasanya di dalam rokok tersebut sudah mencukupi bagi orang-orang yang merokok itu untuk meninggalkan rokok. Rokok itu menyebabkan ini dan ini. Itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Nah, tapi kadang juga orang semangatnya saja itu tidak cukup. Tapi dalam menyampaikan juga harus dengan hikmah. Gitu. Jika demikian halnya, kaum muslimin yang seharusnya menjadi objek dakwah itu justru lari dan alergi terhadap ajaran sunnah karena kekeliruan sebagian individu dalam mengamalkannya. Ya. Makanya dakwahnya kita yang baru mengenal sunnah itu adalah mengajak mereka sholat. Itu diantaranya. Itu yang paling penting. Ya, paling penting yaitu mendirikan sholat pada waktunya. Pada bab ini akan dibahas 5 kaidah penting tersebut. Semoga setelah menelaah dan memahami kelimanya kita semakin mantap dan terarah dalam mengamalkan sunnah serta benar-benar mampu menjalankan ajaran agama Islam di atas ilmu dan dalil yang sahih. Yang pertama, amalkan sunnah meskipun orang-orang meninggalkannya. Maka harus dipelajari apakah ini sunnah atau bukan. Fenomena menyedihkan sering ditemui di kalangan pecinta sunnah. Di antara mereka ada yang bimbang untuk menghidupkan suatu amalan sunnah yang telah tiada di tengah masyarakat karena malu, melawan arus, atau alasan semisalnya. Ketahuilah wahai saudaraku pecinta sunnah, menghidupkan sunnah pada kondisi seperti ini lebih utama dan berlipat ganda pahalanya jika dibandingkan mengamalkannya di tengah masyarakat yang telah terbiasa mengikuti sunnah. Makanya kadang juga kita itu, sebagian dari kita itu yang saya lihat itu menjauhi masyarakat yang menjadi objek dakwah, ya. Karena kadang sulitnya kita mengamalkan sunnah dengan sebab cibiran, hinaan dan seterusnya. Bukankah kita dulu juga demikian? Sama dengan mereka. Cuman kita telah mendapatkan dakwah sunnah dan pahala hidayah sunnah. Maka kita harus bersabar. Tidak perlu menjauhi mereka. Terkecuali jikalau kita khawatir terbawa arus dan kembali lagi, maka silahkan pergi dari situ. Tapi kalau kita merasa kita itu bisa, ya, dan ilmu kita sudah mapan misalkan, maka jangan pergi dari situ. Karena itu adalah pahala besar bagi kita untuk mendakwahi mereka. Dan tentu saja dengan ilmu, sabar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, pada masa mendatang terdapat hari-hari yang harus dilalui dengan penuh kesabaran. Bersabar dalam mengamalkan sunnahku pada saat masa itu seperti memegang bara api. Sakit enggak? Iya sakit. Melepuh tidak tangan? Iya melepuh. Tapi ada pahala besar di situ. Ada pahala besar. Dan orang yang mengamalkan sunnahku ketika itu akan mendapat pahala seperti pahala 50 orang yang mengamalkannya di antara kalian, yaitu para sahabat. Karena hampir sama susahnya dalam mengamalkan sunnah.
Ada satu pernyataan Syekh Sulaiman bin Zuhman yang penting untuk kita renungkan dan berkaitan dengan perlunya seorang muslim berkomitmen dalam menegakkan sunnah. Ketika membantah orang-orang yang mengingkari sunnah berzikir setelah salam dengan mengangkat suara secukupnya, beliau mengatakan bahwa tidak sedikit sunnah Nabi SAW, baik berupa perbuatan maupun ucapan, yang telah ditinggalkan karena dianggap sesuatu yang remeh. Bahkan orang-orang tidak lagi beranggapan bahwa sunnah tersebut termasuk suatu amal yang mendatangkan pahala apabila dikerjakan, dan amal ini tidak mendatangkan dosa apabila ditinggalkan, yaitu karena kesalahan pemahaman tentang sunnah. Yang mereka pahami bahwasanya sunnah ini maksudnya adalah sunnah dalam kaidahnya usul fikih atau fikih, ya. Yang lebih menyedihkan, jika ada seorang mengingatkan atau mendakwakan suatu amal sunnah yang selama ini ditinggalkan, orang ini justru dituding sebagai pengacau di masyarakat. Antum mengalami enggak? Penolakan demikian tentu sama saja menutup pintu-pintu ilmu. Seiring dengan itu pula sunnah-sunnah Rasulullah akan lenyap dari kehidupan. Jika sudah begitu, kerusakan akan banyak bermunculan, dan hanya Allah yang mampu, yang mengetahui dampak kerusakan tersebut. Karena bid'ah itu sebenarnya menghancurkan agama, menghancurkan, membatalkan syahadat Muhammad Rasulullah. Sungguh benar apa yang dikatakan Syekh Sulaiman itu. Adakah kerusakan yang lebih dahsyat bagi kaum muslimin dan ahlu sunnah daripada matinya satu sunnah Rasulullah? Bukankah sunnah itu adalah petunjuk Nabi Al-Mustafa? Lihatlah dampaknya. Generasi-generasi belakangan tidak mengetahui apalagi mengamalkannya, sehingga apabila ada ajaran sunnah yang dipraktekkan di hadapan mereka, serta merta mereka mengingkarinya. Di antaranya, kita memakai gamis tapi juga memakai sarung, atau kita memakai sarung tapi juga kita memakai celana panjang. Itu pun kadang juga dilihat oleh orang-orang dipelototin. Atau mungkin di antara antum juga ketika siang-siang hari atau menjelang sore, antum sama istri antum berada di perempatan Bangju istilahnya kita. Antum berjenggot, kemudian istri antum bercadar, dipelototin oleh masyarakat sekitar. Nah, yang seperti itu juga akan antum alami. Seperti hanya kita juga mengalami demikian, teroris lah dan lain sebagainya. Ya. Maka itu kita harus sabar, harus sabar. Karena apa? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Maka caranya adalah mendoakan mereka supaya mereka tahu. Al-Khatib Al-Baghdadi bertutur, Abdullah bin Al-Hasan sering hadir di majelis Rabi'ah Ar-Ra'yi. Nah, ini ada cerita yang sangat menakjubkan tentang Rabi'ah Ar-Ra'yi, ya. Suatu hari dibahas beberapa sunnah Rasulullah. Lantas di tengah pengajaran ada salah seorang yang hadir berkomentar, bukan demikian amalan yang sebenarnya. Abdullah pun menanggapinya, coba kamu pikir seandainya orang yang bodoh tentang agama jumlahnya banyak hingga mereka menjadi penguasa, apakah lantas pendapat mereka menjadi hujjah yang dapat mengalahkan sunnah? Masya Allah, pemahaman yang luar biasa. Maka seketika, ya, Rabi'ah mengatakan, aku bersaksi bahwa ini ucapan keturunan para nabi, berbeda dengan keturunan para nabi zaman sekarang. Justru menyelisihi sunnah Nabi SAW. Makanya saya pernah membaca di Facebook itu, yaitu tulisan ini merupakan sebuah keanehan, dalam artian dia merasa aneh gitu. Maksudnya begini, di Madinah itu kan Nabi SAW itu kan wafatnya di Madinah dan kuburannya di Madinah. Tetapi di Madinah itu sedikit sekali yang mengaku keturunan Nabi SAW. Tapi di Indonesia kok banyak banget. Loh, saya bisa untuk memacak seperti para habaib juga bisa. Lemunnya saya juga udah dapat, ya toh.
Jenggotnya juga sudah dapat. Padahal ada sebagian habib yang malah klimis, nggak pakai jenggot. Gitu. Kurang apa lagi saya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas sunnah sampai Allah wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.